Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di update untuk Bitcoin pasca Jerome Powell speak. Jadi kita udah dapetin key point ya. Jerome Powell sudah selesai bicara. By the way teman-teman, sebelum kalian nonton video ini, ada baiknya kalian coba luangkan waktu untuk nonton video terakhir saya ya, pre-analysis Jerome Powell speak. Sebetulnya di situ saya lebih memberikan fundamental update, jadi teman-teman perlu pahami dan ya sedikit banyak pre-analysis atau update yang tadi saya buat sekitar 1 jam yang lalu membahas tentang bagaimana Jerome Powell mungkin akan berbicara pada malam hari ini. Ternyata beneran guys ya. Ini bukanlah sebuah prediksi yang tepat, tapi memang kita sudah tahu ya istilahnya, biar gimana pun inflasi yang sangat parah ini itu pasti akan memicu the Federal Reserve untuk mengambil keputusan yang lebih agresif, dan ternyata betul ya, Powell says Fed to keep pushing rates higher until clear inflation is falling. Jadi intinya the Fed di sini, Jerome Powell sendiri ngomong dia bakal nge-push lagi suku bunga untuk lebih tinggi. Kenapa? Soalnya faktanya adalah inflasi itu masih belum beres ya, seperti yang kita tadi berikan update-nya pekan lalu, itu inflasi rilis datanya di 8,3% ya, harusnya 8,1 jadi 8,3%. Ternyata tetap lebih tinggi dari ekspektasi. Jadi si Jerome Powell di sini ngomong melalui kebijakan tightening-nya dia atau quantitative tightening-nya, monetary policy dan bla bla bla, until it is clear that inflation is declining. Jadi intinya dia bakal tetap neken ya, entah itu dari kebijakan suku bunga, entah itu dari pengurangan neraca saldonya atau neraca balance-nya mereka atau balance sheet-nya mereka. What we need to see is inflation coming down in a clear and convincing way, and we are going to keep pushing until we see that ya. Powell said at Wall Street Journal event, if we don't see that, we will have to consider moving aggressively to tighten financial conditions. Ini yang kita udah sempat discuss tadi ya. Kayak saya bilang kan gini, Jerome Powell tuh udah beberapa kali istilahnya dia bilang kayak enggak lah, tenang, nggak usah kita naikin sampai 0,5, 0,25 cukup, yang penting naikin setahun ini 4 kali lah, harusnya inflasi cuman sementara atau temporary, atau dia bilang bahasanya dia itu pada saat itu adalah transitory ya. Jadi teman-teman pasti ingat tuh dia pernah ngomong soal itu. Ternyata tetap naik, tetap tinggi, dan finally dia harus ngambil keputusan 0,5% suku bunga kenaikan supaya ya mungkin dianggap bisa benar-benar menekan, dan ternyata walaupun naik 0,5% belum neken juga. Jadi apa yang harus dilakuin lagi supaya bisa neken? Ya ini mungkin dengan speak-nya tonight dia menyampaikan bahwa more aggressively, berarti teman-teman ya, ini berarti bukan berarti tidak mungkin loh Jerome Powell beserta The Fed itu suatu saat nanti akan naikin di 0,75%. Jadi itu adalah hal yang perlu kita waspadai, terutama kita para trader cryptocurrency, investor cryptocurrency. I think belum saatnya. Ingat teman-teman, paling simple, paling gampang, tadi kita udah sempat discuss di video terakhir ya. Paling simple, paling gampang itu kita adalah ngelihat inflation rate-nya si US ya. Inflation rate US tadi apa ya? Kita bilang ya, YoY, inflation. Oh, sorry, ini udah ketemu. Ini ya, US inflation interval is not applicable ya. Intinya ini yang perlu kita perhatikan. As long dia masih dalam kondisi yang sangat tinggi, which means di kisaran 8,5%, ini adalah data terakhir di 31 Maret, berarti ya udah, The Fed mungkin akan mengambil kebijakan yang lebih agresif lagi, dan itu bisa saja dalam bentuk kenaikan suku bunga yang lebih agresif ya. Jadi kalau kita lihat di sini Fed Fund Rate ya, effective federal fund rate, kita buat istilahnya kita buat sedikit gambaran ini ya, regular. Jadi kalau kita tadi sudah sempat discuss guys, saat ini the Fed active rate itu berada di 0,2%. Ini adalah berdasarkan data 31 Maret karena memang dia memutuskan kenaikan 1% itu di kisaran bulan April, yang tentu saja efektifnya kemungkinan di bulan Mei, which means sekarang ya. Di bulan Mei. Berarti efektifnya setelah bulan Mei. Jadi 31 Maret ya lebih kurang masih di sini. Dan seperti yang kita lihat, ini adalah gap yang luar biasa parah ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, inflasi waktu lalu itu berada di bawah, sementara suku bunga di atas. Ini suku bunga di atas, inflasi di bawah. Suku bunga di atas, inflasi di bawah. Sekarang suku bunganya di bawah, inflasinya di atas.
Jadi kalau misalnya dia mau ngatasin inflasi, paling gampangnya adalah dengan dia meningkatkan suku bunga secara agresif. Dan di sini pernyataan yang diberikan adalah moving more aggressively, ya, which means ini yang ya perlu kita antisipasi. Alright. Nah, sementara bagaimana reaksi Bitcoin setelah mendapati statement tersebut, ya? Pada saat dia ngomong, pada saat dia mengeluarkan statementnya, kita sama-sama lihat tadi market sempat dump lumayan cepat, ya, lumayan signifikan, dari kisaran $30.100 turun ke $29.400 dalam kurun waktu hanya 45 menit. Atau sekitar ya 3 kali candle 15 menit. Lalu 45 menit kemudian dia balik lagi like nothing happened. Sebenarnya menurut saya ini agak-agak aneh, ya. Agak-agak aneh. Takutnya hanya sekedar untuk memancing atau sekedar untuk men-trigger orang-orang untuk ya mungkin panic buying atau apa dan lain sebagainya. Tapi memang kalau misalnya kita lihat based on technical analysis sendiri, sebenarnya saya ada beberapa view dan kali ini kita hanya akan fokus di time frame hourly karena kita perlu pahami satu hal, guys. Pertama, kalau kita lihat dari overall movement, jelas sekali ini adalah area yang kita consider sebagai recent high-nya dia. Recent high itu adalah high terakhirnya atau terbarunya dia. Lalu di sini adalah low-nya, sini ada lower low-nya, dan di sini potential jadi lower high-nya dia. Nah, kalau misalkan Bitcoin di sini successfully break dari kisaran range ini, kita bisa melihat Bitcoin itu akan berubah haluan. Which means dia take over big fund zone sellersnya atau area yang kita consider sebagai area pentingnya, sekaligus order block yang berada di sana. Artinya mungkin dari pihak sellers yang mungkin preparing area selling di kisaran area itu akhirnya mulai okay, I think I'm gonna give up, ya. Menurut mereka mungkin area ini belum ideal lagi untuk di sell, ya. Kita belum tahu gimana strateginya para whales, ya. Tapi saat ini simpelnya pemikiran saya adalah berhasil breakout dari area tersebut akan memberikan opportunity untuk Bitcoin rebound lebih lanjut lagi, mungkin untuk ngetes ke area-area range tertentu pada time frame hourly-nya, which means bisa di 34 ribuan dolar lebih kurangnya, atau breakdown dari sini akan memberikan opportunity untuk Bitcoin kembali tertekan, bahkan ngetes ke range level $27.000 seperti yang kita bahas pada video kemarin dengan menggunakan analisis pivot point. Alright. Nah, sekarang untuk Bitcoin kita lihat dari time frame yang lebih kecil. Secara 15 menit sebenarnya kita sebelumnya sempat terbentuk semacam minor uptrend atau kita bilang miniatur uptrend, ya, dimana kita bisa sama-sama perhatikan ada high, ada low, ada higher low, and then potentially higher low, higher low, and then no higher high, boom, berubah jadi lower low, ya. Jadi kita lihat dia di sini sudah successfully bertransisi. Jadi kalau kita lihat prosesnya saat ini saya bisa tambahkan semacam area order block yang untuk selling ordernya. Plus kalau kita perhatikan ini ada buyers yang berusaha di sini tapi dia gagal, ya. Somehow teman-teman pasti nggak asing dengan istilah ini. Wah, kita beli nih, ternyata harganya turun, floating minus. Sekarang harganya balik nih ke area kita entry. Nah, ini bisa memicu orang istilahnya, ya udah deh, gue close dulu, ya udah deh, gue jual dulu daripada gue salah terus malah jadi rugi. Nah, ketika dia melakukan aksi selling, itu juga bisa memicu untuk market kembali tertekan pada level atau area tersebut. That's why area ini saya consider as potential bearish order block, ya. Tapi ini bearish order blocknya lebih ke arah untuk time frame yang lebih kecil, ya, kita bilang untuk time frame 15 menit, which means sebenarnya bisa dimanfaatkan karena bisa jadi sebuah opportunity untuk melakukan short. Alright. Balik lagi, this is not a recommendation, not a financial advice, jadi saya harus jelaskan dulu, ya, everyone. Plus ada satu pertimbangan lagi, kalau kita lihat based on time frame hourly, terutama 4 jam, ini sebenarnya descending channel. Kalau saya extend lagi, dia sekarang sudah semakin mendekati area pergerakan Bitcoin saat ini. Jadi kita jatuhnya udah kayak retest lagi. Cuman yang menariknya adalah pada closing time frame jam 3 nanti, atau lebih tepatnya di closing time frame 4 jam. Kalau closing Bitcoin bisa kayak gini, ini bisa menjadi semacam a little bit sign bahwa bullish might be have power atau momentum untuk kembali mendorong harganya kembali menguat lagi. Karena ini tampak seperti membentuk semacam pin bar, ya, kita bilang. Ya, ini berarti bullish pin bar, ya, di bagian bawah. Itu bisa jadi pertimbangan juga. Nah,
Pertimbangan saya yang lainnya adalah seperti yang kita ketahui guys, kemarin waktu lalu kita udah sempat bahas ya. Di sini berpotensi terbentuk yang namanya C inverse head and shoulders, which means successfully breakout dari sini akan ngelit kita ke retest and then boom ya, dia bisa ngetes ke kisaran level important resistance-nya di $32.630 ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat atau menilai dari kondisi Bitcoin terkini, kalian bisa tambahkan lagi symmetrical triangle, kalian bisa tambahkan lagi triangle dari bagian bawahnya. Pada dasarnya it's just a sideways guys ya, which means simpelnya, sederhananya, breakout dari area 32.700 artinya bullish, breakdown dari area 28.700 artinya more bearish will come ya. Sederhananya seperti itu saya rasa. Tapi yang pasti adalah saya masih menghold posisi short saya pada Bitcoin dengan penempatan stop loss di atas area $32.700 ya. Area ini adalah area pertimbangan saya. Tentu saja karena di situ terdapat Fibonacci 50% dan juga ya kita bisa bilang resistance line yang terakhir lah. Jadi memang itu adalah area ideal untuk menempatkan stop loss pada short position saya yang sampai saat ini masih saya hold. Alright. Nah, at least informasi yang bisa saya berikan itu dulu teman-teman ya. Kalau disimpulkan pada overall update yang saya berikan, sebenarnya kita masih berada di dalam range yang sama lebih kurang. Dan setelah dengan statement Jerome Powell tersebut, mungkin nanti ya kira-kira menjelang close candle time frame jam 3 sekaligus close harian hari ini di jam 7 pagi, which means sekaligus closing sesi New York itu di jam 5-an atau di jam 4-an pagi. Mungkin market bakal volatile di sana ya. Kita baru bakal dapetin konfirmasi di sana. Dan saya pribadi gak mau ambil pusing, intinya kita lihat dan kita serahkan dulu kepada whales ya. Ini market mau dibawa kemana? Breakout artinya potential market bisa rebound. Testing level 34.000, 35.000. Kalau dia breakdown berarti testing level $27.000. That's it ya. Tapi untuk saat ini, as long dia belum break dari 32.700, simpelnya mindset saya adalah market masih didominasi oleh bearishnya. Alright. Plus statement dari Jerome Powell tadi ya, menurut saya sih harusnya bisa menekan Bitcoin ataupun US stocks ya. Cuman faktanya tadi saya lihat Nasdaq malah naik. Jadi kayak ya udahlah, takutnya dimanipulasi guys. Daripada kita stres pusing mikirin karena dimanipulasi, biarkan kita kasih dia waktu untuk berpikir mau diapain marketnya, and then let's see ya pada closing hari ini. Mudah-mudahan yang terbaik untuk kita semua. God bless everyone. Sehat-sehat selalu. Cuan terus, profit terus. Sabar sedikit, jangan buru-buru, jangan FOMO, dan all the best for us once again. God bless everyone. Have a pleasant night. Have a nice day. Cheers and bye-bye.